bahas, yaitu Quran surah Al-Mulk. Yaitu Quran surah Al-Mulk ini surah yang sangat luar biasa. Kalau sekiranya bisa kita hafal dari ke-30 ayat dari surah Al-Mulk ini, maka nanti dia akan terhindar daripada salah satunya adalah azab kubur. Ini mungkin bisa disampaikan oleh Ustadz Irwan Usman. Jadi hari ini sedikit kita bahas Quran surah Al-Mulk ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang takut terhadap Tuhan mereka bil ghaib, dengan yang tidak nampak, lahum maghfiratu wa ajrun kabir, bagi mereka itu ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi manusia ini kalau sekiranya di khalayak ramai, wajar dia tidak berbuat dosa. Kalau sekiranya dilihat, saya pun tidak berani melakukan kesalahan. Semua kita pasti tidak berani melakukan kesalahan. Tapi ada orang yang mereka itu takut dalam kesendirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa pahalanya. Saat kita kesendirian, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memantau, maka kita merasa diawasi oleh Allah. Maka ini yang sangat besar pahalanya, sangat luar biasa pahalanya. Sehingga dalam sebuah hadis juga disebutkan, kemarin kita bahas, yaitu sab'atun yuzlihumullah ta'ala fi zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan pada hari kiamat. Salah satunya yaitu rajulun da'atum ra'atun zatu mansib wajimal faqala inni akhafullah, yaitu orang-orang yang ketika dia itu diajak untuk berbuat zina, tapi dia merasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya yaitu warajulan tasaddaqa bisadaqati fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yamini. Orang yang menginfakkan hartanya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu kalau tangan kanannya sedang berinfak. Artinya itu semuanya karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang-orang merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah dan mereka akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Kemudian dalam sebuah hadis dalam tafsir disebutkan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami bila berada di hadapanmu," ini kata para sahabat, "dalam keadaan tertentu di hadapanmu, sesungguhnya kami bila berada di hadapanmu dalam keadaan tertentu, dan apabila kami berpisah dari engkau, maka kami berada dalam keadaan yang lain." Arti, kalau sekiranya kami berada bersamamu, kami seperti ada rasa pengawasan. Kalau tidak ada bersamamu, maka kami lain. Maka Rasulullah SAW balik bertanya, "Bagaimana kalian dengan Tuhan kalian?" Mereka menjawab, "Allah Tuhan kami, baik dalam kesendirian kami maupun dalam keadaan terang-terangan kami." Rasulullah bersabda, "Sikap kalian yang demikian itu bukanlah munafik." Karena ditanya, "Apakah kami saat berada bersamamu ya Rasulullah dalam keadaan tertentu itu termasuk munafik?" Nah, maka kemudian bagaimana sikap kalian kalau sekiranya di hadapan bersama Allah? Apakah berubah? Tidak. Itu bukanlah munafik. Tapi kalau sekiranya kita nauzubillah, semoga kita terlindung dari yang demikian, saat dalam kesendirian kita seperti orang bukanlah beragama, maka itu bukanlah orang yang Islam, maka dia adalah orang munafik. Karena dia dalam kesendirian dia berubah total, dalam keadaan khalayak ramai merasa diawasi oleh Allah. Maka ini semoga kita berlindung kepada Allah. Dan berikutnya, wa asirru, dan apa saja yang kamu sir ini rahasiakan. Salat zuhur, asar itu sir, tidak jelas, tidak nampak. Maka wa asirru, dan apa saja yang kalian sembunyikan, qaulakum dari perkataanmu, awijharubih, atau
yang kalian tampakkan dengan ucapan itu, innahu, sesungguhnya Allah itu alimum bidzatis sudur, maha mengetahui yaitu di dalam hati. Jadi Allah itu maha mengetahui segala isi hati, sudur, dada. Nah, mungkin kita ingin memaki seseorang tapi kita sembunyikan, tapi yang di dalam hati ini yang menyampaikan sesuatu yang kemudian mungkin sumpah serapah dan lain sebagainya, Allah itu tetap tahu. Sehingga disebutkan segala sesuatu itu Allah itu maha mengetahui. Lantas dijawab berikutnya, apakah, la tidak, apakah tidak, ya'lamu mengetahui, man khalaq, Allah yang maha pencipta segala makhluk. Apakah tidak diketahui oleh Allah kalau sekiranya Allah itu maha pencipta? Allah yang menciptakan kita mungkin ketidaktahu. Jadi mungkin ketidaktahu. Maka kemudian yaitu Allah yang maha pencipta tidak mengetahui. Yaitu menurut pendapat lain dalam tafsir bahwasanya bukankah makna pertamalah yang lebih utama. Artinya yaitu bukankah Tuhan Maha Pencipta itu lebih mengetahui tentang makhluknya? Nah, semua kita ini pasti diketahui oleh Allah tentang diri kita. Wa huwal latiful khabir, dan dialah Allah yang maha lembut ataupun maha halus, lagi maha khabir, maha mengetahui. Khabar berita, maha mengetahui. Jadi Allah khabar berita. Jadi kengarah berita pasti kita ketahui. Itu maha mengetahui, lagi maha halus. Latif, lembut ataupun halus. Huwallazi. Kemudian Allah menyebutkan, dialah Allah allazi yang ja'ala menjadikan lakum bagi kamu al-arda, yaitu bumi, zalulam famshu fi manakibiha, yaitu berjalanlah di segala sisinya, famshu fi manakibiha, maka kemudian jelajahilah daripada manakibiha, mesti yang di sekeliling bumi itu. Allah menjadikan bumi, maka berjalanlah atau telusurilah, famshu fi manakibiha, maka jelajahilah seisinya. Gelas sering kita itu menjelajahinya. Wakulu, dan makanlah mir rizki, dari rizki yang ditumbuhkan dari dalam bumi itu. Allah menyebutkan makan dari yang ditumbuhkan itu. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah semua dikembalikan. Yaitu nusyur sama seperti doa kita, anak ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, yaitu semua akan dikembalikan. Maka di sini disebutkan dalam tafsir misalnya, berjalanlah kalian kemanapun yang kalian kehendaki di kawasan yang telah Allah ciptakan, serta lakukan perjalanannya itu, dan kemudian untuk keperluan mata pencaharian. Tetapi ingat, semua itu merupakan Allah yang menciptakan, Allah yang menjadikan. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Maka berupaya dengan menempuh sarananya, tidak bertentangan dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan tentang sebuah hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, dan kemudian niscaya Dia akan memberimu rizki sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung-burung. Burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di petang hari dalam keadaan perut kenyang. Jadi semua rizki itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang ini kadang-kadang dia tidak mau bertawakal kepada Allah, sehingga dia menghalalkan yang haram, dan kemudian menjadikan misalnya sumber kehidupannya itu seakan-akan hanya dari satu cara,
maka orang ini biasanya akan menghalalkan yang haram. Ada seorang dia ingin anaknya itu menjadi seorang polisi. Lantas kemudian dijual seluruh hartanya. Dijual seluruh hartanya untuk menebus anaknya supaya lulus di pegawai negeri menjadi seorang polisi. Lantas kemudian dia tidak tahu mungkin ayat ini, bahwasanya rizki itu telah diatur oleh Allah. Telah diatur oleh Allah. Jadi tidak perlu ditempuh dengan cara yang batil, tidak perlu ditempuh dengan cara yang haram. Atau yang lainnya, ada seseorang yang dia ingin menjadi misalnya anggota DPR, legislatif, jadi bupati. Terkadang disiram manusia itu dengan uangnya. Berarti dia tidak memahami konteks ayat ini. Bahwasanya dia menganggap dengan memberi uang itu dia akan menjadi seseorang, misalnya entah apa yang diinginkan, misalnya lagu polisi, menjadi anggota DPR dan lain sebagainya. Harus dengan uang. Padahal kalau dalam ayat ini disebutkan Allah telah memberikan kepada manusia itu rizki ketika dia bertawakal kepada Allah. Insya Allah rizki kita itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas kemudian wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah yaitu tempat kembali atau dibangkitkan, yakni dikembalikan kelak di hari kiamat. Kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis yang dirahmati oleh Allah, inilah sedikit pembahasan melalui tafsir Ibnu Katsir secara ringkas. Boleh nanti kita buka-buka tafsir Ibnu Katsir supaya menambah keimanan kita kepada Allah, dan mari kita merasakan diri kita hadir untuk dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita adalah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keimanan kita terus bertambah bahwa Allah Maha Pengawas, Maha mengetahui yang kita sembunyikan dan apa yang kita lahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.